Pernah gak kalian punya orang tua yang overprotective? Sekolah kalian ditentuin mau berteman sama siapa, kalian mainnya harus kemana, bahkan sampai hobi-hobi kalian pun ditentukan supaya anak ini aman kata orang tua tuh, ataupun pergaulannya gak bebas, gak ngeri, gak kayak preman-preman, bahkan gak kayak kasus anak-anak kriminal di zaman sekarang yang belasan tahun udah perkosa anak orang gitu dan sebagainya. Pernah kalian dapat orang ini apa kayak perlakuan orang tua seperti itu, ataupun mungkin kalian pernah dengar teman-teman atau sekitar kalian yang mempunyai orang tua seperti itu. Nah, di zaman sekarang gitu kan, sebenarnya informasi dan pemahaman orang tua itu jompang banget, dimana pergaulan gitu, sekolah, lingkungan dan sebagainya dianggap itu bisa mempengaruhi anak, dan sehingga orang tua tuh mengangkangi ataupun berusaha untuk mengatur meregulasi anak-anak mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin bisa terpapar ke mereka, kayak kegiatan kriminal gitu mungkin, atau pornografi, sehingga anak kita yang masih kecil terlalu cepat untuk bisa memahami itu, sehingga mungkin melakukan pelecehan ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Orang-orang tua seperti ini nih harusnya dikasih paham bahwa di zaman sekarang itu ada yang namanya sosmed, internet, dan juga hal-hal yang sejenis itu. Nah, mungkin kalau kita hidupnya di zaman mungkin ya baru peradaban lah, manusia baru beradab lah mungkin, sekolah baru muncul, masyarakatnya belum padat, tetangga masih pada jauh, kita masih bisa lah kayaknya ya ngatur bahwa anak ini harus begini ya, gimana didikan kita. Terus mungkin lingkungan lingkungan tetangganya masih dikit, kita bisa pilahin mau berteman sama siapa. Bahkan sekolahnya pun mungkin kita bisa konfrontasi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan ke anak kita, ataupun hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di sekolah, dan kayaknya perkembangannya kita bisa lihat gitu. Terus maju ke zaman yang agak modern, di mana budaya, terus etnis semua campur gitu, agama, bahkan pemahaman ideologis nyampur gitu di suatu tempat kayak mungkin kota metropolitan kayak Jakarta, mungkin Bandung, kota-kota besar lainnya. Bahkan sampai kalau di zaman sekarang itu sampai daerah pun begitu gitu, plural banget. Orang Jawa ada di mana-mana gitu, terus pasti ada orang Batak, orang Ambon dan sebagainya. Nah, sehingga pergaulan anak itu kita gak bisa kontrol lagi gitu. Ya harusnya, tapi kan tetap aja kalau orang tua protektif itu merasa bahwa wah, anak kita itu harus berteman sama si ini, terus sekolahnya harus di sini ya, pergaulannya gimana gitu, sama tetangga gimana, dan kita harus melakukan regulasi dan sebagainya. Nah, akhirnya merasa bahwa orang tua itu udah mendidik anak lebih baik dan sudah semaksimal mungkin, sehingga supaya tidak menjadi kriminal dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini itu sebenarnya kalau di zaman dulu relevan, tapi kalau kita tarik ya ke zaman sekarang, meskipun zaman dulu relevan ya, tapi kayaknya enggak 100% juga akurat. Tapi kalau di zaman sekarang itu sangat tidak akurat, karena tadi ada yang namanya sosmed dan internet, di mana sebenarnya di zaman sekarang anak-anak kecil yang baru mungkin bisa belajar baca ataupun belajar nyimak, yang umur 3-4 tahun itu sudah bisa mengetahui dunia. Nah, ini nih, bayangin aja kita aja orang dewasa, atau jangan kita lah, lihat aja tuh, mungkin ada kakek nenek atau ibu bapak yang udah tua yang umurnya 50-60 tahun ke atas, kalau mereka lagi merhatiin berita gitu kriminal itu, mereka suka terkejut. Wah, mana ada sih ini anak umur belasan memperkosa anak masih baru kemarin gitu, baru bisa kencing kemarin. Wah, mana ada ini anak belasan tahun bacok-bacokin orang gitu. Atau mana ada nih geng motor baru, anak kecil, harusnya kan ada anak kecil itu
jangankan mau mukul gitu, sama kucing aja takut biasanya, kok ini bisa sampai tawuran dan sebagainya, kan pasti kaget tuh. Apalagi ini dikasih internet gitu, dimana segala hal itu ada dan tumpah, bahkan disebut ini tuh zaman kebanjiran informasi nih. Itu tuh orang tua kalian ya yang umurnya udah lanjut dan pengalamannya banyak gitu, ini bayangin aja, anak baru 3-4 tahun udah bisa ngakses HP dan bisa scroll TikTok banyak-banyak gitu. Nah, di sini nih. Nah, jadi kalau kita pahami di zaman sekarang itu anak kita itu bukan lagi diasuh oleh kita ya yang ada di rumah, bukan hanya lagi sama tetangga yang sekitar, atau bahkan oleh sekolah yang bahkan sekarang sekolah itu kayaknya mengenaskan lah kalau di Indonesia, gurunya gak dihargai gitu, pendidikannya gak ada peningkatan dan sebagainya, dan bahkan murid-muridnya juga akhirnya malah gak banyak nurut ke guru-gurunya, bahkan banyak dilaporin sama orang tua aja guru-gurunya itu karena memperlakukan anaknya dengan tidak baik dan sebagainya, sehingga hal-hal ini mungkin memperparah gitu. Tapi intinya sebenarnya menurut gue ya, di zaman sekarang itu dimana khususnya ini mungkin Gen Z dan milenial ya, itu yang besarnya di era internet, itu secara nggak sengaja diasuh gitu dengan internet. Jadi bayangin aja tuh, kayak mungkin gamer-gamer toksik, ataupun mungkin bercandaan Winda, siapa di sini cita-citanya mau jadi pembunuh? Ada bercanda seperti itu tuh pasti nyampe ke anak kita gitu. Dengan kecepatan dan era keberlimpahan internet, anak-anak itu belum juga bisa ngaceng udah terpapar hal-hal yang berbau mungkin atau yang menjurus ke seksualitas manusia. Terus juga mungkin bapak-bapak lagi marah-marah, ibu-ibu lagi marah-marah, anak-anak adik-adik kakak-kakak lagi toksik, main game ataupun lagi bercanda, ataupun di jalan ada yang ditilang, unboxing motor. Itu semua ditonton oleh anak 3-4 tahun mungkin. Karena ya kita gak bisa pungkiri, orang tua di zaman sekarang itu ya karena mungkin kurang pemahamannya dan tidak dibekali dengan pemahaman cara membesarkan anak. Jadi kalau anaknya rewel dikasih HP gitu, bayangin aja gitu, umur 4-5 tahun udah dikasih HP. Dan yang paling penting ini nih, karena orang-orang tuanya juga main HP asal jalan gitu, gak paham tentang regulasi, dimana di sosmed itu sebenarnya ada egg resistant ataupun fitur dimana sosmed ataupun internet itu disesuaikan untuk anak gitu ya. Kayak contohnya di HP itu kan harus ada akun Google untuk mensinkronisasi dan mengidentifikasi apa, siapa, dan bagaimana kebutuhan kita yang itu dirangkum ke dalam Google ya, akun Google. Nah, sebenarnya di situ kalian bisa bikin akun Google untuk anak kalian. Jadi si akunnya itu nanti dibikin untuk anak-anak, terus ditautkan ke akun kita sebagai orang dewasa, sehingga akun kita yang dewasa mengawasi akun anak-anak. Di situ mungkin konten-konten dewasa tidak dibolehkan ya, konten-konten seksual apalagi. Intinya harus anak-anak, hiburan, edukasi dan sebagainya ya. Itu udah ada fitur itu, bahkan di YouTube ada tuh egg resistant, di TikTok semuanya ada gitu. Tapi karena orang-orang tuanya pada gaptek, bahkan banyak yang seumuran gue yang udah nikah, punya anak, gak pakai fitur itu. Jadi biarin aja tuh anak-anak itu scroll TikTok, scroll sosmed sebagainya ya, karena mungkin rewel anaknya, dan juga inilah biasa anak-anak kan, karena di kita parentingnya kurang lah, sehingga kalau anak itu gak diturut kan langsung tantrum. Beda kalau mungkin kalau parentingnya dikasih oleh para ahli, diedukasi para ahli, mungkin anaknya tantrumnya bisa diatur dan sebagainya, diregulasi lah. Nah terus juga akhirnya ya, terutama nih yang parah ini,
anak SD yang mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga akhirnya dikasih HP. Mereka bisa install game tembak-tembakan, pukul-pukulan, game yang berbau seksualitas. Bahkan di game itu ada iklan yang menjurus ke seksualitas. Terus ada juga iklan-iklan game yang bodong yang menjurus ke seksualitas lagi dan sebagainya, yang sebenarnya itu gak boleh diakses oleh anak-anak karena belum siap secara fisik dan mental ya. Nah, akhirnya hal-hal ini tuh mengakibatkan anak-anak kita terlalu dini untuk bisa memahami dunia yang begitu luas gitu. Contohnya ya, di internet pasti terjadi bullying. Nah, akhirnya kan kita nggak tahu tuh. Contohnya ini nih yang paling ini gue kasih contoh ya. Contohnya gue main game nih, Mobile Legend, main game. Nah terus kalah lah, marah-marah lah gue karena contohnya kecerdasan emosi gue rendah sehingga gampang marah. Akhirnya ngechat tuh di dalam in gamenya, dasar temen gue bodoh, noob, yatim kan gitu kan bahasanya sekarang anak-anak kecil. Nah itu bayangin kalau anak-anak kalian atau adik-adik kalian, keponakan-keponakan kalian yang umurnya baru 5-4 tahun digituin, dasar yatim gitu, dasar anak gak berguna gitu, dan bikin malu orang tua dan sebagainya. Maki-makian itu nyampe ke mereka. Apakah mereka siap untuk menerima bulian dari orang dewasa ini tuh? Gue tuh umur 25 contohnya, ngelakuin makian ke in game yang teman gue gak tahu umurnya berapa karena di situ gak ada verifikasi umur di gamenya. Bayangin, sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dihindari kalau kita baca contohnya regulasi dan sebagainya. Contohnya di game ML itu kalau gak salah 5 tahun ke atas, atau game FF ya, Free Fire kalau gak salah 15 tahun ke atas gitu, atau 13 tahun ke atas. Bahkan PUBG pun 15 tahun ke atas, dan kalau game-game tembak-tembakan pukulan gitu. Intinya itu minimal SMP lah udah tahu gitu, mana yang jelek, mana yang tidak, ini boleh dilakuin, ini enggak, meskipun ini pukul-pukulan tapi gak boleh dipraktekin di dunia nyata dan sebagainya. Minimal SMP, SMA udah agak paham ya gitu. Tapi ini umur 4-5 tahun udah bisa akses itu dan kena bullying dari orang yang lebih tua contohnya. Karena gue juga gak tahu kalau dia itu mabar gitu, ternyata gue tahu itu bocil, ya gak apa-apa lah, hitung-hitung gue mengasuh kan bocil-bocil di internet gitu ataupun gimana gitu. Tapi kan gue gak tahu contohnya gitu dengan kecerdasan emosi yang rendah gue. Nah itu baru satu hal, dan banyak lagi hal-hal yang bakal terjadi kalau anak-anak ataupun adik-adik kalian yang masih di bawah umur dibiarin bisa mengakses internet, bisa main game, bisa main sosmed dan sebagainya. Contohnya lagi ya, gue suka lihat tuh konten kartun contohnya Parnalta ataupun Piscok, apa pokoknya nama akun-akun di TikTok, di YouTube yang suka bikin konten-konten pendek tentang animasi. Nah ini kan orang tua di Indonesia itu biasanya kalau lihat animasi ya ini tontonan anak kecil. Tapi kalau kalian pernah nonton akun-akun animasi kayak Parnalta atau Piscok atau apapun itu yang ada di internet, itu sebenarnya kan konten dewasa harusnya ya. Nah banyak unsur kayak kata-kata kasar, makian, bahkan harassment yang dibikin suatu cerita. Kita sebagai orang dewasa paham bahwa itu bohongan, bahwa itu cerita. Tapi anak-anak kita, keponakan kita ataupun adik-adik kita yang umurnya masih 5-4 tahun atau di bawah belasan tahun, paham gak itu bohongan? Gimana kalau oke lah kalau kata-kata kasar asalkan gak menyakiti orang ataupun sebagainya. Tapi kan norma di Indonesia kan kata-kata kasar gak boleh. Tapi itu kayaknya enteng lah masalah itu. Tapi ini kan kayak harassment, cara memukul ataupun tusuk-tusukan kan di agak gor-gor juga kan kartun-kartun itu. Nah di situ bisa diakses oleh anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang umurnya masih kecil gitu. Bayangin aja ya,
itu dibebasin. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sama TikTok, YouTube dan sebagainya udah dikasih solusi bahwa ada fitur TikTok, YouTube Kids contohnya, ataupun egg resistance-nya diaktifin supaya orang tua bisa membatasi konten-konten dewasa untuk anak-anak gitu dan sebagainya. Ya sebenarnya ini diperparah lagi dengan modernisasi di mana khususnya untuk para cewek-cewek nih, ibu-ibu muda akhirnya kurang banyak waktu untuk anak-anaknya juga untuk ngajak bermain, dan bapak-bapaknya itu ya dari dulu memang nggak punya waktu ya untuk anak-anaknya kebanyakan, sehingga anak lebih memilih dunia internet dan tidak berinteraksi dengan orang tua. Ditambah zaman sekarang kalau kita semakin kota ya, lahan terbuka yang untuk bermain anak lari-lari dan sebagainya itu semakin sedikit, sehingga mereka main di jalanan. Nah, orang tua ya biasanya daripada main di jalanan ya udah main HP aja. Nah, itu bikin parah lagi juga ya. Serba salah, main di jalan ketabrak mobil, main di HP ketabrak bulian orang dewasa gitu. Terus hal-hal seperti ini tuh semakin modern juga semakin memberi masalah-masalah yang lebih banyak dan kompleks. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita para orang tua ataupun calon-calon orang tua ya, ataupun mungkin sebagai pemuda, anak muda yang punya keponakan, adik-adik ataupun tetangga-tetangga yang masih bocil-bocil ya, kita harus kasih tahu ke orang tuanya, kita harus sadarkan. Minimal kita paham lah bahwa anak zaman sekarang itu tidak dibesarkan oleh orang tuanya saja, lingkungan saja, sekolah saja. Jadi kalau ada bahasa, lo anak siapa sih, gak bandel banget gitu, lo sekolah di mana sih, gak berpendidikan banget, atau lo orang mana sih, barbar banget. Nah itu udah gak relevan, karena di zaman sekarang di internet ini hal-hal yang memalukan, hal-hal yang merusak mungkin, ataupun bahkan hal-hal yang baik pun di internet bisa kita dapatkan di tempat kita, padahal itu terjadi mungkin di Amerika, di Arizona, mungkin di Antartika, mungkin di mana, di Inggris, tapi itu bisa terjadi dan kita bisa akses di depan layar kita, di HP kita. Jadi para teman-teman waspada aja ya. Dan kalau kalian punya anak, pikir-pikir lagi lah, apakah kalian sanggup gitu untuk bisa memilih atau teredukasi baik secara digital supaya anak kita dibimbing biar gak tersesat di internet. Karena kalau menurut gue, kalau anak kecil dilarang main internet, itu secara nggak langsung kalian akan menghambat pertumbuhannya, karena teman-temannya dan sekitarnya itu dari kecil udah dipapar internet. Bahkan sekolah pun, apalagi corona ya, dari kelas 1 udah HP, udah internet dan sebagainya. Sehingga kalau bisa ditingkatin lagi lah literasi digital kita, supaya anak-anak ataupun bocil-bocil yang ada di sekitar kita nggak jadi bahan-bahan orang-orang yang jadi toksik ke depannya, ataupun mungkin terpapar internet terlalu cepat di usia yang belum siap gitu. Oke teman-teman semua, makasih udah mantengin sampai akhir supaya gagal paham. Ini sekedar keresahan gue dan yang ngobrol ya, biar kita semua paham lah bahwa HP dan bocil itu belum bisa menyatu, apalagi di Indonesia. Belum alami ya. Tapi siapa tahu nanti setelah manusia menjadi setengah robot mungkin. Aduh, coba gitu. Ya udah, kasih rekomendasi apapun itulah, pokoknya traffic di video ini supaya video ini ningkat di logaritma YouTube dan juga direkomendasiin ke orang-orang lainnya. Jangan lupa share kalau memang ngerasa video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan inilah vlog pengangguran gue. Makasih semua, bye bye.